Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita melalui kajian. Dan insya Allah sebagaimana biasa dilanjutkan dengan dialog dan diskusi, khususnya yang berkaitan dengan kandungan kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah fi ilmi tasawuf, sebuah kitab dalam kajian ilmu tasawuf yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Arif Billah Abu Al-Qasim Abdul Karim Al-Qushairi An-Naisaburi, qaddasallahu sirrah. Pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang at-taqwa, ketakwaan. Untuk meraih ketakwaan itu ada beberapa wasilah atau sarananya. Di antaranya adalah wara dan zuhud. Itulah sebabnya di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah ini, setelah pembahasan tentang ketakwaan tersebut, maka dilanjutkan dengan pembahasan tentang wara, dan setelah itu pembahasan tentang zuhud. Jadi insyaallah subuh ini saya bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan beberapa ulama sufi yang berkaitan dengan sikap wara itu. Qala al-musannif, penulis kitab ini berkata, beliau menukil sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya bersambung sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar Al-Ghifari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak berkaitan dengannya, atau apa yang ia tidak butuhkan, apa yang tidak penting baginya. Jadi hadis ini menempati posisi yang sangat sentral dalam kajian tasawuf, bahkan dalam kajian agama secara keseluruhan. Sehingga beberapa ulama bahkan menyatakan bahwa hadis ini khumusul Islam, adalah 1/5 dari agama. Ada beberapa hadis yang dinilai ulama kita sebagai hadis induk. Nah, salah satunya hadis yang menjelaskan bahwa kesempurnaan atau bagusnya keislaman seseorang itu ditandai dengan kemampuannya untuk meninggalkan apa yang ia tidak butuhkan, apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Wa qala al-ustaz al-imam radhiyallahu anhu,
Al-Ustaz Al-Imam, semoga Allah meridainya, apabila Imam Al-Qushairi menuliskan di dalam kitab ini ya, dan menyebut Al-Ustaz Al-Imam, maka yang dimaksud adalah guru beliau yang terdekat dan sekaligus mertuanya, yaitu Abu Ali Ad-Daqqaq radhiyallahu an. Nah, beliau berkata, ammal wara'u fa innahu tarkus syubhat. Kadzalika qala Ibrahim bin Adham, al wara'u tarku kulli syubhat wa tarku ma la ya'nika wa tarkul fadalat. Adapun wara itu adalah meninggalkan perkara-perkara syubhat. Begitu pula perkataan dari seorang sufi yang lain, yaitu Ibrahim bin Adham. Beliau berkata bahwa wara itu meninggalkan semua syubhat, meninggalkan apa yang tidak penting bagimu, yaitu meninggalkan hal-hal yang sifatnya lebih. Jadi dua ulama sufi ini menyampaikan pengertian dari wara dengan bahasa yang kurang lebih sama, bahwa inti dari wara itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat artinya perkara yang samar-samar. Samar-samar diantaranya dari segi hukumnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, al-halalu bayyin, yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyin, yang haram juga sudah jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, tapi antara yang halal dan yang haram itu ada perkara-perkara yang syubhat, yang meragukan bagi kita akan kehalalan atau keharamannya, baik karena misalnya kesamaran dari segi dalil-dalilnya ya, ataupun hal-hal yang lain yang menjadikan perkara tersebut menjadi syubhat. Nah, maka bagi orang yang memiliki sikap wara, dia akan menjauhi perkara-perkara yang syubhat itu. Karena itulah yang akan bisa menjaga agamanya dan menjaga kehormatan dirinya. Di dalam hadis yang sama yang saya bacakan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa faman taraka syubhat, barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat tersebut, istabra'a lidinihi wa irdihi, maka akan selamatlah agamanya dan selamatlah kehormatan dirinya. Bahkan jamaah sekalian, khusyuknya salat itu sesungguhnya diantaranya ditentukan oleh kemampuan orang yang melaksanakan salat tersebut ketika dia berada di luar salat dari menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Coba kita lihat misalnya rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di surah Al-Mu'minun, ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-11. Di situ diuraikan sifat-sifat Al-Mu'minun, sifat-sifat dari orang-orang yang kokoh keimanannya. Nah, sifat yang pertama sekali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Lalu kemudian sifat yang kedua, yaitu mereka yang mampu menjauhi laghun, perkara yang sia-sia. Boleh jadi mubah hukumnya, boleh dari segi hukumnya, tapi apabila itu dilakukan akan menjauhkan dari hal-hal yang lebih bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh berbahagialah al-mu'minun, orang-orang yang kokoh keimanannya. Saya terjemahkan seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena di dalam Al-Quran selain ada kata al-mu'minun juga sering digunakan kata amanu, yang biasa diterjemahkan dengan orang-orang yang beriman. Misalnya sering kita jumpai ungkapan ya ayyuhallazina amanu. Nah, al-mu'minun juga biasa diterjemahkan dengan orang-orang yang beriman. Tapi sesungguhnya ada perbedaan makna antara kata amanu dengan kata al-mu'minun, meskipun keduanya diterjemahkan dengan orang-orang yang beriman. Kita lihat dari segi bentuk katanya.
Kata amanu dalam bahasa Arab bentuknya adalah fi'il, kata kerja. Lebih spesifik lagi fi'il mudhari, fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Sementara kata al-mu'minun dalam bahasa Arab itu bentuknya adalah isim fa'il, kata benda pelaku. Tentu beda antara kata kerja dengan kata benda pelaku. Saya berikan contoh yang sederhana sebagai perbandingan. Kalau misalnya saya berkata saya bermain bola, ya, bermain bola itu kata kerja. Bandingkan misalnya kalau saya mengatakan saya pemain bola, pemain itu kata benda pelaku, kan tentu beda maknanya Bapak Ibu sekalian. Ketika saya mengatakan saya bermain bola, biar sekali saja bermain itu sudah namanya bermain bola, dan mungkin masih amatiran kan? Kalau dikatakan bermain. Tapi kalau dikatakan pemain bola, pasti bukan sekali saja main bolanya, dan pasti bukan amatiran. Ya, tentu dia sudah sering melakukan hal tersebut dan melekat pada dirinya karena dilakukan secara berulang-ulang. Sama kalau dikatakan amanu, beriman, asal ada imannya, setipis apapun iman itu. Tapi kalau dikatakan al-mu'minun, ya, maka itu menunjukkan keimanan yang kokoh dan kuat. Nah, maka rangkaian ayat-ayat tadi menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang kokoh keimanannya. Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah al-mu'minun, orang-orang yang kokoh keimanannya. Siapa itu? Satu, alladzinahum fi salatihim khasyi'un, yaitu mereka yang di dalam salatnya bisa khusyuk. Yang kedua, walladzinahum anil lagwi mu'ridun, yaitu mereka yang bisa berpaling dari lagwu. Lagwu itu biasa diterjemahkan perbuatan yang sia-sia, ya, tapi lagwu juga bisa berarti sesuatu yang mubah tapi berlebihan. Nah, itu sama maknanya dengan apa yang ditulis di dalam kitab ini, dinukil dari perkataan Ibrahim bin Adham, bahwa orang yang wara yaitu yang meninggalkan al-fadalat, meninggalkan hal-hal yang berlebihan itu. Sama Bapak Ibu sekalian, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 levelnya. Kalau level yang rendah, level orang-orang awam, yaitu bertaubat kepada Allah di antaranya karena melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi ketika dia melakukan maksiat, melakukan perbuatan haram, lalu ia sadar, ya, bahwa apa yang dia lakukan itu diharamkan oleh Allah SWT. Setelah itu dia bertobat, maka itu adalah level taubat yang rendah. Itu taubatnya orang awam. Mohon maaf, mungkin kebanyakan kita, ya saya seperti itu. Kita melakukan yang haram Pak, kita bertobat. Nah, ada level taubat yang lebih tinggi daripada itu, yaitu mereka yang bertaubat karena melakukan perbuatan yang makruh. Bukan yang haram yang dia lakukan, tapi sesuatu yang makruh yang dia lakukan. Tapi karena melakukan hal yang makruh itu, maka ia kemudian merasa perlu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih tinggi level taubatnya. Dan yang lebih tinggi lagi daripada itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah karena melakukan perbuatan yang mubah. Bukan perbuatan yang haram, bukan perbuatan yang makruh yang dia lakukan, tapi perbuatan yang sebetulnya hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Mengapa kemudian ia bertobat? Karena gara-gara melakukan yang mubah tadi, dia terhindar dari melakukan apa yang lebih bermanfaat lagi. Mohon maaf, contoh yang sederhana. Nonton bola itu kan sebetulnya hukumnya mubah. Tapi kalau misalnya ada orang yang gara-gara nonton bola akhirnya tidak jadi dia berzikir, tidak jadi dia baca Al-Quran, tidak jadi dia salat sunnah, maka perbuatan yang mubah tadi telah memalingkan dirinya dari apa yang lebih bermanfaat. Maka ia kemudian merasa sangat perlu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan sikap wara di antaranya. Jadi wara ini bukan hanya sekedar meninggalkan yang haram saja, bukan hanya sekedar meninggalkan yang makruh, tapi hal-hal yang hukumnya mubah pun dia tinggalkan jika itu sudah melebihi porsinya. Wa qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah SWT meridainya, berkata,
kunna nada'u sab'ina baban minal halal makhafatan an naqa'a fi babin minal haram. Dulu kami, kata Abu Bakar As-Siddiq, meninggalkan 70 pintu yang halal. Jadi bukan yang haram Pak yang ditinggalkan. Kalau haram udah pasti. Tapi yang ditinggalkan ini hal-hal yang halal. Sab'ina baban minal halal, 70 pintu yang halal. Kalau dalam bahasa Arab ketika disebut 70 itu bukan berarti betul-betul angka 70, berarti 1, 2, 3 sampai 70 tidak. Tapi kata 70 itu digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang sangat banyak. Dan itu juga digunakan di dalam Al-Qur'an. Ada 3 kali di dalam Al-Qur'an kata 70 itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya menunjukkan sesuatu yang banyak, bukan berarti harus 70 betul. Angka antara 69 dengan 71. Misalnya saja di surah Taubah 80 Allah SWT berfirman, "In tastaghfir lahum sab'ina marratan falayyaghfirallahu lahum." Seandainya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi meminta ampunkan untuk orang-orang yang munafik itu 70 kali, Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Wah, ini bukan berarti 70 kali betul Pak. Tapi yang dimaksud, meskipun engkau ya Rasulullah memohon kepada Allah pengampunan untuk mereka sampai banyak sekali, nah, digambarkanlah dengan 70. Ya, maka begitu juga dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau berkata bahwa kami para sahabat itu meninggalkan 70 pintu yang dihalalkan karena kekhawatiran apabila melakukan yang dihalalkan tersebut justru akan menjatuhkan kepada yang haram. Ya. Sehingga ada bahasanya ulama, jangan semua yang halal itu dilakukan. Karena apabila semua yang halal dilakukan sudah habis Pak yang halal ini dilakukan, itu bisa menjatuhkan kita kepada sesuatu yang haram. Jadi sisakanlah hal-hal yang halal tersebut, kemudian kita tidak melakukannya. Sama dalam banyak hal, misalnya dalam hal makanan misalnya. Kalau semua makanan yang halal kita konsumsi, nanti habis semua yang halal itu, ya, tidak lama lagi bisa menjatuhkan kepada yang haram. Jadi bukan berarti semua makanan halal harus kita coba semua. Di meja misalnya tersedia begitu banyak makanan, kan kadang-kadang kita tidak bisa menahan syahwat Pak. Pokoknya saya mau coba semua ini. Ya. Atau misalnya pakaian, ya, pakaian. Meskipun kita beli pakaian itu dengan uang sendiri, tapi jangan juga berlebih-lebihan sehingga lemari pakaian di rumah itu penuh dengan pakaian-pakaian yang boleh jadi tidak semuanya dipakai ibu ya, dan semua kita pakai. Bahkan kadang-kadang ketika mau memakai kita jadi bingung sendiri, yang mana lagi yang mau dipakai ini, karena terlalu banyak. Ya, jadi tinggalkanlah sikap yang fadalat, berlebih-lebihan tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan dalam hadis itu misalnya Nabi memberikan satu tuntunan berkaitan dengan persoalan makan. Nabi SAW bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin." Tidak ada satu wadah yang diisi penuh yang lebih buruk daripada perut. Wadah apapun itu kalau diisi penuh, maka itu akan buruk, akan meluap misalnya. Kalau penuh, ya bisa pecah kalau benda-benda tertentu. Tapi wadah yang paling buruk jika diisi dengan penuh itu adalah perut kita. Paling buruk kalau perut ini yang diisi dengan penuh. Bihasbi bani Adam lukaimat. Maka cukuplah bagi anak manusia itu kalau dia makan beberapa suap saja. Yuqimna sulba. Yang penting tulang punggungnya bisa berdiri. Fa in kana la mahala, tapi kalau misalnya tidak bisa dihindari, saya tidak bisa kalau cuma beberapa suap. Ya, silahkan lebih daripada itu, porsinya Nabi jelaskan. Fasulusun li ta'ami, sepertiga untuk makan. Wasulusun li syarabi, sepertiga untuk minum. Wasulusun li nafasi, sepertiga untuk pernafasan. Ya, itu porsinya Pak. Jadi itu yang maksimalnya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada beberapa sufi Pak. Ada beberapa sufi yang ketika misalnya makan, pada saat dia mulai merasakan makanan itu lezat nikmat, dia langsung hentikan. Kalau kita orang kebanyakan ini, pada saat mengkonsumsi makanan begitu terasa lezat, begitu terasa nikmat, dihentikan atau dilanjutkan. Dilanjutkan. Enak ternyata ini Pak.
Tadinya kan kurang semangat, mungkin dilihat bentuknya kurang menarik, begitu dimakan, mulai terasa enak Pak, pasti kita lanjut itu. Enak ternyata ini, saya mau tambah lagi. Tapi kalau sebagai ulama sufi begitu terasa nikmat makanan tersebut, sudah dihentikan. Bahaya nih, kalau dilanjutkan bisa berlebih-lebihan. Ya. Saya juga dapat pengajaran dari guru saya, Syekh Sayyid Abdurrahim As-Segaf Wan Makkah. Beliau sampaikan begini tentang makna makan yang teratur. Kan biasanya kebanyakan kita Pak, ya, maksud saya, ya makan teratur itu yang teratur waktunya, teratur jamnya. Kita makan pagi ya jam 7 sampai jam 8. Makan siang jam 12 sampai jam 1 lah misalnya. Makan malam teratur, itu yang kita sebut dengan makan teratur. Tapi kalau beliau sampaikan, makan teratur itu bukan seperti itu maksudnya. Ya, jadi bagaimana saya dimaksud makan teratur? Makan teratur itu seperti makna yang disebut di dalam riwayat Pak. Ya, meskipun penyandarannya ke Nabi itu dhaif, tapi maknanya sahih. Seperti apa itu? Jangan makan kecuali apabila sudah merasa lapar, dan berhentilah makan sebelum merasa kenyang. Nah, itu makan teratur namanya. Ya. Kalau kita mengukur makan yang teratur itu berdasarkan waktu, pokoknya biar belum lapar, kalau sudah waktu makan lagi Pak, supaya teratur ini makannya. Kata beliau, bukan itu yang dimaksud dengan makan teratur. Yang teratur itu, ya, kalau kita sudah merasa lapar, baru kita makan. Ya, sekalipun sudah jam makan seperti yang kebanyakan, tapi kalau belum merasa lapar ya jangan dulu. Dan ketika kita makan, berhentilah sebelum merasa kenyang. Ya, seperti itu lah Pak ya kehidupan beberapa ulama sufi itu. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kun wari'an takun a'badan nas." Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang wara, niscaya engkau menjadi hamba yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya dari segi sanad Pak dhaif, tapi maknanya sahih. Ya. Karena sejalan dengan hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih Nabi bersabda, "Ittaqi al-maharim." Jauhilah perkara-perkara yang diharamkan, takun a'badan nas. Niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah. Ini di luar dari kajian tasawuf, saya bahas sedikit tentang hadis. Ada pandangan di sebagian masyarakat ketika disebut hadis dhaif itu seakan-akan bahwa itu harus dijauhi, tidak boleh diamalkan. Seakan-akan sudah pasti bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti itu yang dimaksud ulama kita. Jadi peristilahan dhaif itu berkaitan dengan penyandarannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penyandarannya yang lemah kepada Nabi. Tapi bukan berarti isinya sudah pasti salah. Bukan berarti isinya sudah pasti harus dihindari, harus dijauhi. Sekalipun hadis itu dhaif dari segi sanadnya, penyandarannya ke Nabi, ya, karena ada rawi, ada periwayat misalnya yang bermasalah, ya, atau sanadnya yang tidak bersambung kepada Nabi. Tapi ketika kandungan dari hadis tersebut sesuai dengan hadis yang sahih, maka terangkat statusnya itu menjadi hadis yang hasan, hasan li ghairi. Seperti hadis ini Pak, lemah dari segi sanad, tapi isinya sesuai dengan hadis yang sahih, maka terangkatlah menjadi hadis hasan. Jadilah orang yang wara, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah SWT. Seperti yang saya katakan tadi, ada hubungan yang sangat kuat antara kemampuan seseorang untuk menjauhi perkara-perkara yang subhat, apalagi perkara yang haram, dengan kehusuannya dalam beribadah. Jadi salah satu faktor yang membuat salat itu tidak bisa khusyuk, ketika perkara-perkara yang subhat masih banyak yang kita lakukan. Sama dengan doa Pak, sama dengan doa. Rasulullah SAW pernah bercerita, ini kata sahabat, zakaralana rajulan. Nabi pernah menceritakan kepada kami seorang laki-laki, yutilus safar, yang menempuh perjalanan yang jauh, asa akbar, rambutnya sampai acak-acakan, pakaiannya berdebu, karena jauhnya perjalanannya tersebut. Yamuddu yadaihi ilas sama, dan di sepanjang perjalanan tidak pernah dia berhenti, dia angkat kedua tangannya berdoa kepada Allah SWT. Yamuddu yadaihi ilas sama.
Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Kalau kita melihat secara zahirnya, ini doanya akan diijabah oleh Allah. Sudah dia jalan kaki, perjalanannya untuk tujuan yang baik. Ada pensarah hadis yang mengatakan pergi haji, ada pensarah hadis yang mengatakan menuntut ilmu. Yang jelas tujuannya baik. Dan tidak pernah dia berhenti berdoa. Diangkat lagi kedua tangannya berdoa. Tapi doanya tidak diterima. Masalahnya apa? Nabi jelaskan, mat'amuhu min haram. Sumber makanannya itu dari yang haram. Wa masrabuhu min haram. Sumber minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu min haram. Sumber pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Tubuhnya tumbuh dari makanan yang haram. Fa anna yustajaba lahu. Bagaimana mungkin doa dari orang yang seperti ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi jauhi yang diharamkan, jauhi yang subhat, supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah, salat kita bisa lebih khusyuk. Kun wari'an takun a'badan nas. Jadilah orang yang wara, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sami'tu as-Sari yaqulu. Saya mendengar as-Sari yaqulu. Ini seorang sufi juga, Pak. As-Sari As-Saqati rahimahullah taala. Beliau berkata, kana ahlul wara fi awqatihim arba'ah. Orang-orang yang wara yang hidup di fase waktu yang sama ada 4. Ada 4 ulama sufi yang hidupnya wara. Huzaifah al-Murtashi, wa Yusuf bin Asbat, wa Ibrahim bin Adham, wa Sulaiman al-Khawwas. Ini 4 orang yang hidupnya wara. Fanazaru fil wara. Mereka semua hidup secara wara. Begitu waranya, falamma daqat alaihimul umur fasi'u ila taqallul. Ketika kehidupan mereka susah sekalipun, ya, mereka hidupnya tetap taqallul. Taqallul itu dari kata qalil. Qalil artinya sedikit. Jadi hanya mengambil sedikit saja ketika sudah sangat butuh. Katakanlah misalnya ketika sudah sangat lapar, barulah mereka makan. Itu pun makannya sedikit. Ini wara dalam amal. Namanya wara dalam amal. Ada lagi wara dalam bentuk yang lain. Wa sami'tu asy-Syibli yaqulu. Saya mendengar asy-Syibli berkata, dia juga seorang sufi. Al-wara an tatawarra an kulli ma siwallahi ta'ala. Wara itu adalah kamu menjaga diri dari semua yang selain Allah. Ini wara hati. Kalau yang tadi itu wara dari segi amalan. Kalau apa yang disampaikan oleh Asy-Syibli, semoga Allah merahmatinya, adalah wara dari segi hati. Wara dari segi menjaga hati dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada bahasan Pak tentang zuhud, tapi sejak awal saya sampaikan misalnya, kita boleh memiliki dunia, silakan kita miliki dunia. Tapi jangan pernah memasukkan dunia itu ke dalam hati kita. Dijaga hati itu sehingga yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Saya tidak ingat persis Bapak, saya pernah memberikan contoh itu bahwa misalnya kita memiliki sandal, sepatu atau alas kaki. Sebaik apapun, sebagus apapun, semahal apapun sandal dan sepatu itu, tempatnya hanya boleh di kaki saja, tidak boleh di hati. Jadi sepatu, sandal itu tempatnya di kaki, bukan di hati. Bagaimana maksudnya Ustaz? Apakah ada sandal sepatu di hati? Contoh, kalau sandal itu hilang, terus kita sakit hati, berarti selama ini sandal itu bukan di kaki kita letakkan, tapi kita letakkannya di hati. Mestinya ketika sandal itu hilang, tidak usah sakit hati. Kalau masih sakit hati, berarti selama ini sandal itu kita letakkan bukan hanya di kaki, tapi sudah di hati kita. Kasihan hati ini, ibu-ibu sekalian. Selama ini bukan dia yang pakai sandal, begitu hilang dia yang sakit. Biarlah kaki saja yang merasa sakit. Toh selama ini dia yang menikmati. Ya, jadi wara dari segi hati. Tidak memasukkan ke dalam hati itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada wara dari segi perbuatan, ada wara dari segi hati. Ada lagi bentuk wara yang lain. Hadatsana Ishaq bin Khalaf qala. Ishaq bin Khalaf berkata, al-wara'u fil mantiqi asaddu minhu fi zahabi wal fiddah.
Wazuhdu fir riyasa asaddu minhu fi zahabi wal fiddah li'annaka tabzuluhuma fi talabir riyasa. Wara dalam ucapan itu, wara dalam ucapan lebih berat daripada wara dalam hal emas dan perak, dalam hal harta lah Pak. Jadi, menjaga diri kita dari tidak memiliki emas dan perak itu susah Pak, karena kecenderungan syahwat kita itu kepada harta. Tapi sebetulnya lebih susah lagi untuk menjaga ucapan. Lebih susah lagi untuk menjaga ucapan. Sebagaimana zuhud dalam jabatan itu lebih susah dibandingkan zuhud dalam hal emas dan perak, dalam hal harta. Orang kalau punya harta, punya emas dan perak, lalu diminta untuk hidup zuhud, itu berat baginya. Lebih berat lagi zuhud dalam jabatan. Itu jauh lebih berat. Sehingga banyak orang yang rela dia mengorbankan hartanya demi dapat jabatan. Jadi jauh lebih berat untuk hidup zuhud dalam jabatan. Melepaskan harta itu mungkin berat, tapi lebih berat untuk melepaskan jabatan. Hanya mohon maaf, ketika misalnya ada pejabat, susah sekali itu untuk melepaskan jabatan. Jadi dibutuhkan sikap wara dan sikap zuhud dalam hal tersebut. Kalau wara dalam hal ucapan, bukan hanya menjaga ucapan kita dari yang jelas-jelas haram seperti ghibah, namimah, dusta, tapi juga dari hal-hal yang makruh, bahkan dari hal-hal yang mubah. Saya langkahi Pak. Saya kutip perkataan dari sufi yang lain, Ma'ruf al-Qarhi. Wa qala Ma'ruf al-Qarhi. Ma'ruf al-Qarhi berkata, ihfaz lisanaka minal madhi kama tahfazhu minaz zammi. Jagalah ucapanmu dari memuji sebagaimana engkau menjaga ucapanmu dari mencela. Mencela orang kan tidak baik, memuji baik. Tapi hati-hati, kalau berlebih-lebihan kita memuji itu juga tidak baik. Merusak orang yang dipuji dan merusak diri kita sendiri. Kalau berlebih-lebihan memuji, maka hampir-hampir orang itu akan terjatuh dalam sikap ya suka menjilat, hanya demi menyenangkan orang lain. Dan orang yang terlalu sering dipuji itu juga bisa lupa diri. Nah, itulah beliau ingatkan, jaga dirimu, jaga lisanmu dari memuji sebagaimana engkau menjaga lisanmu dari mencela. Di sisi lain, kalau kita yang dipuji orang, maka kembalikanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan saya lebih baik daripada yang dia ucapkan. Jadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ada wara pada perbuatan, ada wara pada hati, dan ada wara pada ucapan. Saya kutip satu lagi Pak, ya, sebelum dialog. Wa qala Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az berkata, al-wara'u al-wukufu ala haddil ilmi min ghairi ta'wil. Wara itu berhenti pada batasan ilmu tanpa menakwil lagi. Di wara berhenti pada batasan ilmu. Maksudnya apa? Al-ilmu yang dimaksud di sini dalil syar'i. Jadi berhenti pada yang ada dalil syar'inya, tanpa takwil lagi. Kan biasa ada orang ketika dapat masalah, dia bertanya kepada seorang ulama, Ustaz, boleh tidak begini? Jadi sebetulnya sebelum bertanya itu keinginannya mudah-mudahan dibolehkan. Ada sesuatu usahanya kah? Dia tanya, Ustaz, boleh tidak begini, usaha begini saya jalankan? Lalu yang ditanya itu mengatakan, oh tidak boleh, sampaikan dalilnya. Biasanya tidak berhenti di situ, dia akan cari ustaz yang lain. Saya mau cari ustaz lain deh, sampai dia mendapatkan ustaz yang memberi jawaban boleh. Itu tidak wara namanya. Saudara yang sampaikan tidak boleh, orang yang wara dia akan berhenti pada batasan ilmu dalil syar'i itu, tak mencari-cari lagi. Tapi memang ada dua sikap yang berbeda Pak, dalam beramal dan dalam memberi fatwa. Kalau orang memberi fatwa, memberi jawaban atas pertanyaan, mura'atul khilaf, perhatikan perbedaan pendapat ya. Tapi dalam hal beramal, maka prinsipnya itu adalah al-khuruj anil khilafi aula, keluar dari perbedaan itu lebih baik. Saya jelaskan Pak ya.
Kalau posisi kita memberi fatwa, memberi jawaban atas pertanyaan umat, maka prinsip yang dipegang itu adalah mura'atul khilaf, menjaga perbedaan, memperhatikan perbedaan pendapat ulama. Ketika misalnya ada yang bertanya, Ustaz, boleh tidak begini? Meskipun mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, tapi kalau ada ulama yang membolehkan, sampaikan juga. Menurut sebagian besar ulama itu tidak boleh. Ada ulama yang membolehkan ini. Nah, ini ulama yang membolehkan seperti ini. Jadi jangan hanya memberikan satu pilihan kepada orang yang bertanya itu. Ya. Ada yang bertanya misalnya, Ustaz, mohon maaf Pak, ini agak-agak ekstrim Pak ya. Saya masih terbawa karena tadi malam pengajian ada yang menanyakan itu. Ustaz, apa hukumnya misalnya seseorang itu ya, bersenang-senang, mohon maaf, dengan tangannya sendiri, boleh tidak? Mayoritas ulama tidak membolehkan. Mazhab Malikiyah tidak membolehkan, mazhab Syafi'i tidak membolehkan. Ada sebagian kecil ulama yang membolehkan, kita sampaikan. Ya. Mayoritas ulama mengharamkan itu. Ada yang membolehkan. Begitu juga dalam perkara-perkara yang lain, ketika memberikan fatwa, supaya umat itu tidak sempit. Tapi kalau kita beramal, maka beramal itu usahakan keluar dari perbedaan pendapat. Ya. Ketika ada ulama misalnya mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, lebih baik hindari. Karena yang membolehkan itu bukan berarti mengharuskan kita melakukannya. Jadi hindari saja. Atau contoh yang lain Pak, dalam perkara ibadah. Kalau menurut mazhab Malikiyah ketika wudhu ini kepala harus diusap semua. Itu mazhab Malikiyah. Tidak sah wudhu kalau tidak diusap semua. Kalau menurut mazhab Hanafiyah tidak mesti semua, minimal seperempat. Mazhab Syafi'i yang penting ada bagian kepala yang kena air. Karena itu dulu-dulu di Indonesia banyak kalau wudhu kan cuma begini Pak, cuma begini saja. Yang penting ada bagian kepala yang kena. Nah, ketika kita beramal, maka usap saja semua. Karena kalau sudah diusap semua, keluar itu dari perbedaan pendapat. Wudhu itu pasti sah menurut semua mazhab. Tapi kalau kita wudhu begini, nah, maka itu tidak sah menurut mazhab Hanafiyah, apalagi mazhab Malikiyah. Itu dalam beramal. Tapi kalau dalam hal menjawab pertanyaan, ketika ada yang bertanya, Ustaz, saya itu kalau wudhu cuma begini, sahkah wudhu saya? Oh, tidak boleh gitu. Oh, tidak sah wudhumu, harus semua. Sampaikan. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu sah. Contoh Pak ya. Contoh yang lain. Kalau menurut mazhab Malikiyah, ketika salat itu basmalah tidak wajib dibaca. Langsung saja alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau Malikiyah Pak, Allahu Akbar, lurus tangan, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Makruh hukumnya baca doa iftitah, makruh baca isti'adzah, makruh baca basmalah. Malikiyah. Allahu Akbar, lurus, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Karena berpegang kepada hadis yang menyatakan Shallaitu khalfa Rasulillah SAW. Saya salat di belakangnya Rasul. Ini perkataan Anas. Saya salat di belakangnya Rasul, di belakangnya Abu Bakar, di belakangnya Umar. Kanu yastaftihuna shalah. Mereka semua memulai salat bilhamdulillahirabbil alamin. Mereka semua memulai salat dengan alhamdulillahirabbil alamin. Begitu Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau mazhab Hanafiyah, basmalah dibaca tapi bacanya pelan. Alhamdulillahirabbil alaminnya baru keras. Nah, itu Hanafiyah. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah, basmalahnya dibaca dan dibaca seperti ayat-ayat yang lain. Kalau alhamdulillahirabbil alaminnya keras, basmalahnya juga keras. Nah, ketika misalnya dalam menjawab pertanyaan, ada yang bertanya, Ustaz, kalau misalnya saya salat terus saya tidak baca basmalah, salat saya sah atau tidak? Yang kita mengatakan, oh tidak sah itu. Nah, salah Syafi'i. Jawablah, menurut mazhab Malikiyah itu sah. Tapi dalam beramal, kalau misalnya saya jadi imam, saya baca basmalah. Kenapa? Supaya makmum ini, mungkin ada yang Syafi'i, oh sah ini salatnya imam. Karena kalau saya tidak baca basmalah, ada makmum yang mazhab Syafi'i, tidak sah salatnya imam ini. Jadi beda itu Pak antara memberi fatwa dan beramal. Sehingga ada prinsip al-amal bi muqtada taqwa dengan al-amal bi muqtada
ada amal berdasarkan prinsip ketakwaan, takwa kepada Allah SWT, dan ada amal bimuqtadal fatwa, amal berdasarkan fatwa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, itu yang diajarkan oleh guru-guru kami di Al-Azhar dan dipraktekkan. Jadi ketika beramal mura'atul khilaf, perhatikan perbedaan pendapat. Tapi ketika ketika memberi fatwa mura'atul khilaf, perhatikan perbedaan. Tapi ketika beramal, maka usahakan selalu khuruj anil khilaf. Usahakan selalu keluar dari perbedaan pendapat. Nah, misalnya bertanya, "Ustaz, apa hukumnya musik?" "Oh, haram itu. Tidak boleh." Perhatikan, ada ulama yang membolehkan. Ketika kita memberikan fatwa, "Apa Ustaz, hukumnya merokok?" "Oh, haram menurut sebagian ulama." Perhatikan, ada ulama yang memakruhkan, ada yang bahkan mengatakan itu mubah. Jangan sampai orang lari dari agama hanya karena cara kita menyampaikan agama itu yang tidak bijaksana. Barangkali itu Pak pembahasan tentang wara pada subuh ini. Seperti biasa, kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, baik yang berkaitan dengan bahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada jamaah sekalian. Ada Pak yang mau ditambahkan? Saya persilakan.